Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM 20240501036162. Saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi, yang kedua, teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, yang ketiga, teori nilai guna dan analisis kurva kepuasan, yang keempat, teori produksi dan biaya produksi, yang kelima, pasar persaingan sempurna. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Bagian A, pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata aikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Aikonomia diartikan sebagai aturan masyarakat, sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Sedangkan ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Materi kedua yaitu teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Bagian A, teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Bagian A, beberapa penentuan permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Materi ketiga, teori nilai guna dan analisis kurva kepuasan. Definisi teori nilai guna. Yang pertama, utilitas marginal. Utilitas marginal adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan mengkonsumsi satu unit barang tertentu untuk memenuhi kepuasannya. Yang kedua, utilitas total. Utilitas total adalah jumlah seluruh nilai guna atau kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Yang ketiga, utility theory. Teori nilai guna atau utility theory adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan berdasarkan preferensi mereka terhadap barang dan jasa. Materi keempat, teori produksi dan biaya produksi. A. Teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi input menjadi hasil produksi output. Macam-macam produksi yaitu, yang pertama, produksi marginal, yang kedua, produksi rata-rata, yang ketiga, produksi total. Materi 5, pasar persaingan sempurna. Bagian A, pengertian struktur pasar. Pasar ialah merupakan tempat di mana terjadi proses transaksi antara konsumen dan produsen. Maka dengan begitu dapat menentukan harga yang seimbang. Bagian B, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Adapun kelebihannya itu, yang pertama, tidak ada kekuasaan di pasar. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi. Yang keempat, informasi pasar yang jelas. Adapun kekurangannya yaitu minim produk. Yang kedua, minim inovasi. Adapun jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar dari jenis fisiknya, yaitu pasar tradisional. Yang kedua, pasar atau pekan raya. Yang ketiga, pasar abstrak. Yang keempat, pasar konkret. Yang kelima, swalayan. Yang keenam, toserba. Adapun pasar dari segi barang yang dijual. Yang pertama, pasar yang menjual ikan. Yang kedua, pasar yang menjual sayur. Yang ketiga, pasar yang menjual buah. Yang keempat, pasar saham. Baiklah,
itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.